Hari ini saya masih ada di jalan, tapi baru saja saya selesai berkomunikasi dengan salah seorang pemilik perusahaan yang merasa frustrasi karena ketika dia sudah melaksanakan work from home bagi karyawannya selama kurang lebih 2,5 bulan, ternyata akibatnya gempuran perusahaan itu bukan hanya dari konsumen, tetapi juga dari internal, yaitu bahwa karyawan-karyawannya menjadi sangat tidak produktif dalam bekerja. Dan yang paling parah adalah leader-leader atau atasan mereka juga ternyata tidak optimal dalam memonitoring pekerjaan bawahan. Dia terlihat sangat frustrasi sekali, sangat emosional sekali. Langsung, tapi mereka harus bisa bekerja secara virtual. Nah, ada sedikit informasi bagi Bapak dan Ibu yang mungkin barangkali terpaksa melakukan work from home dalam perusahaannya. Kita harus mempersiapkan beberapa teknis persyaratan untuk bisa work from home itu bekerja dengan baik. Karena tentunya kita tahu work from home itu tidak mudah dilaksanakan karena work from home harus juga mengacu kepada budaya. Nah, apa hubungan dengan budaya? Di Indonesia terutama kita yang terbiasa dengan tidak disiplin, tidak terbiasa dengan time management yang baik, tidak biasa dengan yang namanya koordinasi dengan clear dan jelas, maka work from home akan menjadi masalah yang besar bagi perusahaan. Nah, ada beberapa tips yang saya boleh bagikan ya, agar work from home ini bisa menjadi salah satu solusi yang baik buat perusahaan. Yang pertama, kita perlu komitmen. Ingat ya, perlu ada komitmen yang jelas bahwa Anda dirumahkan itu bukan karena untuk sekedar dirumahkan, tapi Anda punya tugas dan tanggung jawab yang besar. Nah, komitmen itu harus tertulis dengan clear dan jelas, ditandatangani, ya, sehingga mereka bekerja di rumah juga tetap punya tuntutan bekerja, ya. Karena banyak sekali, mungkin kalau saya sharing dengan teman-teman yang mereka terpaksa bekerja work from home, mereka bilang bekerja di rumah tuh malah bingung. Kalau biasanya fokus di pekerjaan, ini ngurusin anak, ngurusin tetangga, ngurusin RT, ngurusin dan lain sebagainya. Akibatnya mereka terdistraksi oleh berbagai macam masalah yang membuat mereka tidak optimal. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, work from home juga harus menggunakan sistem monitoring yang jelas. Saya menggunakan work from home dengan menggunakan monitoring dengan yang berbiaya murah, yaitu menggunakan Google Sheet. Ya, jadi setiap pagi, setiap orang dimanapun mereka berada harus mengisi dulu yang namanya target fokus. Cukup poin-poin yang penting mereka kerjakan hari itu. Lalu tugas kita adalah mencoba menganalisa. Lalu yang ketiga, memastikan bahwa Anda selalu mengontrolnya setiap waktu. Biasanya yang cocok ya, kalau Anda lakukan target fokus pagi, misalnya jam 8. Lalu jam 10:30 Anda lakukan kontrol pertama. Anda tanya dulu secara random kepada masing-masing orang. Sudah selesai yang ini? Sudah selesai yang ini? Kenapa belum selesai? Ya, jadi ada rasa bagi mereka, oh ada yang mengawasi. Kenapa? Dalam budaya Indonesia, budaya lokal, umumnya rasa diawasi masih menjadi salah satu alat untuk mengendalikan perilaku. Ya, jadi jangan sampai Anda lose control. Lalu nanti sekitar jam 1:30 Anda tanya lagi, random juga, yang ini sudah selesai belum? Jadi mereka akan mulai terdorong untuk menyelesaikan tugas. Lalu terakhir, sekitar jam 4 Anda tanyakan, finalisasi seperti apa, Anda buat reporting, Anda buat checklist, mana hal-hal yang sudah bisa diselesaikan. Ya. Nah, lalu yang keempat, yang penting adalah Anda harus juga melakukan koordinasi, terutama jika bawahan mengalami kesulitan. Terus terang, kadang-kadang virtual leadership harus mulai lebih empati terhadap bawahan. Artinya mereka harus juga mencoba untuk memahami apa yang menjadi kesulitan bawahan, dan yang penting lagi bagaimana mereka bisa problem solve, ya,
Kadang-kadang orang kalau kerja di rumah menjadi frustrasi karena aduh mau nanya kok susah, temannya jauh, rekan kerjanya susah dihubungi, mau nelpon bawahan juga bawahannya sedang tidak di lokasi dan lain sebagainya. Ya, jadi atasan harus memberikan masukan dan solusi yang cepat buat bawahan, ya. Nah, mungkin itu 4 kiat yang rasanya akan banyak membantu sebagai seorang leader virtual, leader yang tidak ada di lokasi langsung, leader yang harus bekerja dari jarak jauh, lebih efektif dan efisien. Akan dijabarkan ya teknik-teknik bagaimana mengawasi, merencanakan, mengendalikan secara jarak jauh dengan efektif dan efisien. Semoga ini bisa bermanfaat buat para leader ya yang harus mengawasi bawahan dari jarak jauh. Jangan percaya bahwa segala sesuatunya akan beres begitu saja tanpa monitoring, tanpa kontrol,